Berjumpa lagi di podcast Media Suara Palu bersama saya Roni Sandi. Kali ini tamu kita berasal dari salah satu partai gitu ya. Karena ini musimnya tahun politik, ya jadi kita bahasannya ya mengarah ke politik sekarang ini. Dan saat ini di studio sudah hadir tamu kami, tamu istimewa. Apa kabar nih, Bro Ketua PSI Sulteng, Bapak Rudi Oscar. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik-baik. Baik. Panas Palu, Pak. Tapi Panasnya Palu, tapi politik tetap ada. oh gitu ya. Luar biasa. Kalau orang politisi itu memang sesuatu itu kadang panas harus diademkan. Ada saja yang bisa dicocokkan begitu. Sahabat podcast, saya kira juga tidak asing lagi politik Sulawesi Tengah gitu ya, bahwa Pak Bro Ketua Rudi Oscar ini juga ternyata pernah menjadi pengurus top leader di salah satu partai, tidak usah disebutkan gitu. Tapi orang-orang yang paham tentang Bro Ketua ini pasti sudah tahu lah bagaimana aktivitas dan pergerakannya. Saya ingin mengawalinya dengan Bro Ketua di Sulawesi Tengah, Ya. PSI ini semua DPC tentu sudah ada begitu kan. Nah, untuk persiapan Pileg nanti 2024, kira-kira apa yang dipersiapkan oleh teman-teman di PSI? Ya, selain Bacalek yang sudah dalam tahapan menuju DCT di semua DPD, 13 DPD Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah, kita sudah siap dengan struktur partai dan sementara sekarang struktur saksi di semua TPS kita siapkan. Jadi tim-tim pemenangan personalifikasi caleg juga kita buka lebar. Jadi tiap-tiap caleg-caleg di daerah itu biasa membentuk tim sendiri di luar dari struktur partai. Itu juga sudah mulai bekerja. Memang kita agak berat kerjanya karena partai ini partai 2019 paling dibilang partai perkotaan dan terpelajar. Hanya orang di perkotaan dan terpelajar yang pilih PSI. Tapi mandat ketum Kaisang barusan kita harus sampai ke pelosok-pelosok desa. Itu jadi PR berat untuk kita di daerah. Dengan metode dan isu-isu yang kita buang. Tentu dengan konsolidasi dengan teman-teman di PSI khususnya untuk Pileg 2024 sudah dilakukan. Ada target yang harus didekati begitu, yang minimal didekati oleh teman-teman di PSI untuk komposisi misalnya kita harus merebut di beberapa titik-titik ini. Ya, memang ada kan kalau teman-teman lihat PSI ini mirip-mirip dengan salah satu partai yang lain ideologinya, tapi kita sebenarnya beda jauh, bukan secara ideologis tapi cara kerjanya beda. Otomatis target-target yang kita pasang dan karakter-karakter kawasan di Sulawesi Tengah kita bisa baca bahwa PSI lebih diterima di daerah Sigi umpamanya, daerah Poso bagian sini. PSI lebih diterima di di tengah-tengah kota, kelompok terpelajar kota. Belum membooming, dan target kita satu dapil satu kursi. Itu target kita, satu dapil. Ya, saya berharap teman-teman target itu bisa kita breakdown ke tiap DPD, kemudian tiap DPD itu mengformulasikan dengan bapilunya bersama saksi-saksi di TPS untuk betul-betul bisa menghasilkan kursi di tiap dapil itu. Itu yang kita lakukan. Sementara kan di PSI sendiri di pusat belum ada kan, di Senayan belum ada. Belum. Adakah semacam instruksi dari DPP orang-orang daerah itu harus membuat sesuatu yang nantinya untuk mempush bisa ada perwakilan di Senayan gitu? Oh iya, ada caleg DPR RI kita dari sini. Dan saya optimis kali ini kita. Jadi kali ini kursi DPR RI dari Sulawesi Tengah, saya optimis PSI bisa berpeluang dapat satu. Dari 7 yang ada, saya optimis itu. Kita paling tidak kita bersaing di kursi terakhir atau kedua. PSI dapat, karena
Ya kita punya magnitudo politik, sudah lama kita jalani, kita punya feel politik. Nah, kalau kita lakukan ini, kalau kita melaksanakan ini, kalau iklim politiknya seperti ini, isu-isu yang berkembang begini, apresiasi media seperti ini, ya ketahuan agak terbaca lah, bisa dapat, optimis bisa dapat. Bisa dapat. Oke. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya kalau kita bicara PSI ini, Bro Ketua. Ya. Partai ini seperti yang saya sudah bilang di awal tadi bahwa dianggap partai bocil gitu kan. Partai 0, 0, tapi di dalam panggung-panggung politik, kemudian di berbagai media, PSI itu bisa merebut perhatian publik. Iya, memang. Nah, ada semacam sesuatu yang dibuat, baik kadernya pun itu kelihatan muda, tapi orang-orangnya kritis, gitu kan? Ada beberapa hal itu yang menjadi perhatian PSI yang kemudian itu menjadi perhatian publik, disorot oleh beberapa media. Kalau dari Bro Ketua melihat di Sulawesi Tengah, memang pengkaderannya itu memang seperti itu ya, harus walaupun partai baru tapi harus gigih dan harus bisa menjadi perwakilan publik. Ya, kita begini ya, PSI itu memang diminta oleh Pak Jokowi langsung untuk jadi pembeda, harus berbeda dengan partai lain. Oke. Harus berbeda, bukan berarti kita berbeda biar salah berbeda, tidak. Kita harus kukuhkan tujuan dan harus jadi pembeda. Jangan runut dengan cara-cara politik lama, jangan ikut dengan cara-cara politik lama yang konvensional yang sudah lewat. Ya itu yang bikin kita kemudian, ya memang di 2019 masih ada batasan umur untuk pengurus, 45 tahun ke bawah boleh. Sekarang setelah habis pemilu 2019 sudah di aturan itu sudah tidak ada di internal. Jadi tidak membatasi umur lagi. Makanya saya sendiri sudah umur masih bisa jadi pengurus. Nah, terkait dengan cara PSI memang mencari perhatian, sebenarnya bukan mencari perhatian publik. Kembali ke soal pembeda tadi. Jadi apa yang kita lakukan betul-betul kita fokus pada tujuan, bukan pada proses. Seperti kita memperjuangkan habis-habisan untuk undang-undang perampasan aset. Habis-habisan. Kita tidak pusing bahwa itu kemudian, kita tidak mau memikirkan bahwa itu kemudian pasti akan mengganggu pemilik-pemilik partai besar yang memang sengaja tidak mau membahas selama berapa tahun di DPR ini, selama 5 tahun lebih di DPR, tidak mau dibahas-bahas undang-undang itu. Dikasih mangkrak begitu aja undang-undang. Padahal menurut hemat PSI memang betul-betul undang-undang perampasan aset ini sangat urgent karena negara kita darurat korupsi nih. Darurat korupsi. Jadi memang harus segera, kalau kita mau selamat mesti seperti ini. Dan sampai saat ini yang bersuara mati-matian untuk mempercepat pengesahan undang-undang perampasan aset itu hanya PSI. Hanya kita. Memang ini partai dibangun deklarasinya 2014. Tapi nanti verifikasi Depkumham di 2017. 2018-nya verifikasi KPU. Pemilunya 2019. Konsolidasinya mepet sekali. Di Sulawesi Tengah, jadi kita konsolidasi pemenang itu waktu itu kita struktur saja di DPD masih belum lengkap semua. Berarti di 2024 ini sudah siap dan saya bertarung ini. Sudah siap. Habis-habisan ini. Konsolidasinya lebih panjang. Dengan target-target tadi itu ya. Nah, luar biasa. Nah, sahabat podcast, saya masih ke persoalan PSI yang terus menciptakan perhatian publik dengan beberapa kritikan-kritikan pedasnya begitu kan, termasuk yang Bro Ketua tadi sampaikan bahwa undang-undang perampasan aset. Nah, itu paling Kemudian ada lagi yang terbaru yang ramai dibicarakan itu soal BPJS kesehatan gratis. Itu ada juga dari pusat menurunkan ke daerah-daerah untuk supaya nanti di sosialisasi dan kampanye para caleg ini untuk juga digaungkan. Nah, iya, karena kita di grup-grup internal itu ada pembahasan khusus di kita dan di bedah khusus, maksudnya bedah kebijakan itu membedah sampai sumber-sumber anggarannya seperti apa. Dalam neraca pembayaran seperti neraca anggaran APBN
Seperti apa kita mau kasih masuk ini BPJS gratis? Dapat. Dan sebenarnya realistis. Dan kata kuncinya itu hanya political will. Political will untuk menjalankan itu. Bahwa hak untuk sehat itu adalah hak seluruh warga negara. Itu yang kita mau. Jadi DNA kita itu yang 1 anti korupsi, 2 anti intoleran, 3 kesejahteraan. 3 kesejahteraan ini masuk di BPJS gratis, itu yang kita perjuangkan. Dan itu di Sulawesi Tengah juga perjuangan kita harus juga diperjuangkan. Bahkan ketum Kaisang itu ketum Kaisang itu bilang kalau undang-undang perampasan aset itu belum, partai-partai besar belum mau usahakan, kita terapkan internal kita. Kalau ada anggota PSI yang korupsi, kita miskinkan dia. Partai miskinkan, kita bikin aturan seperti itu. Karena menurut hemat kita memang undang-undang ini sangat dibutuhkan Indonesia. Kita mempraktekkan duluan di dalam internal partai kita. Sebelum kita kasih keluar, berhasil di luar. Nah, ini sebenarnya yang jadi perdebatan juga nih Bro Ketua, bahwa banyak yang meragukan soal apa yang digaungkan oleh PSI khususnya di pusat itu ya, soal BPJS kesehatan gratis itu. BPJS gratis. Nah itu tentu dari pusat juga sudah menurunkan ke daerah agar ini disosialisasikan ke caleg-caleg, bahwa ini bisa menjadi bahan untuk sosialisasi maupun kampanye nanti, bahwa PSI benar-benar akan memperjuangkan hak-hak masyarakat khususnya BPJS kesehatan tersebut. Kalau menurut Bro Ketua, nanti bagaimana modelnya ya nanti untuk menghubungkan APBD dengan kesehatan gratis itu? Jadi begini, kalau APBD sebenarnya tidak, APBN. APBN. Kalau hitungannya memang dari DPP tahu persis, sudah susun persis. Tapi kalau kita di daerah, praktisnya saya hanya begini saja. Subsidi terhadap BBM yang begitu besar, subsidi 1.500 terhadap 1 liter bensin, ya, itu sudah menutupi anggaran BPJS gratis seluruh rakyat Indonesia. Perbandingannya. Subsidi yang keluar ke situ. Nah, sekarang berapa ribu subsidi yang keluar ke BBM itu? Itu kalau solar subsidi berapa? Pertalite subsidi berapa? Itu kalau saya tidak salah sekitar 3 ribuan per liter atau sampai 4 ribuan. 1.500-nya saja itu sudah bisa menutupi BPJS kesehatan gratis. Artinya kesehatan gratis itu orang hanya berbasis KTP. Dia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kelas 3. Orang yang kaya sekalipun, kalau dia mau pakai, dia berhak mendapatkan kelas 3. Kalau dia mau pakai, kalau dia tidak pakai ya dia punya asuransi masing-masing atau dana sendiri. Tapi tidak melihat kaya miskin. Semua yang memiliki KTP rakyat Indonesia, hanya dengan KTP dia harus dirawat di rumah sakit. Harus bisa dirawat di rumah sakit gratis dengan fasilitas kelas 3 itu. Tidak lagi berbasis kepesertaan dan iuran bulanan, tidak basis itu. Hanya KTP. Itu yang kita perjuangkan. Berarti harus sudah terkoneksi semua nih ya. Tapi perbandingan tadi gambaran pembayarannya seperti itu. Subsidi BBM yang 4.000, 3.000 itu 1.500-nya saja itu sudah menutupi untuk BPJS Indonesia. Berarti PSI ini sudah berpikir jauh sudah ke depan. Betul. Ya kalau macam informasinya, saya belum ke Singapura sih, tapi dari informasi teman-teman yang sudah ke sana itu, di sana itu sudah terkoneksi dalam satu kartu begitu. Asuransinya di situ, KTP-nya di situ, mungkin juga ATM-nya di situ. Jadi mungkin KTP berikut kita bukan hanya KTP, tapi dia juga sudah kartu tol juga, sudah BPJS juga di situ, karena basisnya ID number. NIK itu kan. NIK. Setuju. ID number itu. Jadi NIK saja kita kasih masuk, kepesertaan kita BPJS juga pasti. Luar biasa PSI. Baik, saya lanjut lagi nih Bro Ketua, bahwa PSI ini ternyata dalam rekrutmen pengurus khususnya ketua itu tidak boleh 2 periode begitu ya? Iya. Nah, itu boleh. Apa landasannya ya? Maksudnya? Karena jabatan itu kita sadar betul candu. Candu yang sangat berbahaya bila sudah terlalu lama.
Memang kita sadar betul bahwa partai ini dibangun betul-betul untuk alat merubah, alat perjuangan untuk merubah Indonesia, bukan untuk mempertahankan kekuasaan, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tapi betul-betul mau menciptakan substansi rutinitas 5 tahun sekali pemilu itu bukan sekedar rutinitas pergantian kekuasaan, tapi betul-betul untuk mencari orang-orang terbaik untuk merubah Indonesia. Dan kita sudah punya standar kan, Jokowi standar kita ciptakan Jokowisme itu untuk menciptakan standar baru untuk pemimpin-pemimpin masa depan, standar moral, standar kerja Jokowi. Jadi untuk presiden-presiden masa depan atau pemimpin-pemimpin masa depan, bila dia berlaku di bawah standar Jokowi langsung ketahuan. Karena kita ada standar. Kenapa? Karena kita mau maju nih, bukan mau jalan di tempat. Jadi gitu ya, bahwa dari pengurus pusat sampai ke daerah tidak boleh 2 periode. Jadi undang-undangnya, ya anggaran dasarnya, undang-undang partai anggaran dasar tidak boleh 2 periode. Dari Sis Grace, kemudian Giring, kemudian yang terbaru adalah Kaisang. Sebenarnya periodisasi kita 5 tahun juga. 5 tahun juga. Periodisasi kita 5 tahun juga. Cuma memang Bro Giring sudah merasa tua begitu ulang tahunnya kemarin yang ke-40. Dia sudah merasa tua untuk jadi dan dia sudah pernah bernazar. Sama ketua Dewan Pembina Big Bro Jeffrey Giovanni. Nazarnya itu 2 tahun lalu bahwa kalau ada keluarga Pak Jokowi mau gabung di PSI, saya siap. Nazar itu kemudian dia buktikan sendiri dan dia dengan kebesaran hati makanya dia jadi Dewan Pembina. Jangan-jangan PSI ini salah satu-satunya partai yang ADRT-nya kepemimpinan itu hanya 1 periode ya? Iya, hanya 1 periode kita. Wah, ini yang settle kita untuk berperiode-periode itu Dewan Pembina. Berperiode itu Dewan Pembina. Tapi Dewan Pembina itu karena mereka pendiri dalam anggaran dalam akte partai, ya mereka pendiri kan, ya pendiri nggak bisa diganti, nggak bisa dirubah. Nah itu, dan mantan ketua itu ditarik jadi Dewan Pembina. Bro Giring jadi Dewan Pembina, si Isyana Bagus Oka jadi Dewan Pembina. Grace ya, oke. Berarti memang tidak seperti partai lain yang orang bilang berebut jadi ketua gontok-gontokan. Tidak, kita seperti ganti imam sholat saja kita, betul. Karena karena ketua yang baru dia tidak membawa gerbong. Kalau ketua-ketua partai lain minta maaf, dia jadi ketua, dia ganti semua gerbong dengan punya dia. Kalau di kita tidak. Berarti mulai dari pondasinya sudah kelihatan tidak mau berebut kekuasaan. Wah, keren ini. Hanya ganti imam sholat saja. Mudah-mudahan nanti kalau duduk di parlemen gitu juga ya, maksudnya kepentingan rakyat yang lebih didahulukan. Luar biasa nih, Bro Ketua, Bro Rudy Oscar. Di akhir podcast kita ini, saya ingin minta semacam gambaran atau pandangan dari Bro Ketua. Nah ini ketua baru, ketua umum PSI adalah baru kan? Anak Jokowi, Bro Kaisang. Mas Bro Kaisang Pangarep. Nah, dari pandangan Bro Ketua, apa yang unik dan menarik dari ketua baru ini? Wah, sangat smooth, sangat cerdas dan sangat milenial. Betul-betul semangat muda kita terwakili. Dan orang muda itu terwakili. Betul-betul saya bilang ini gila benar ketua ini. Ketua PSI yang sangat muda. Memang dengan gaya muda, minta maaf kalau saya sendiri sudah 50-an. Tapi saya bangga dipimpin oleh seorang Kaisang, pimpinan partai yang sangat milenial dan cerdas loh, cerdas. Karena saya kira beliau walaupun sekolahnya mungkin hanya S1, S2, tapi pendidikan dalam rumah tangga itu sangat clear. Hari-hari dia dengar politik, bicara kebijakan bapaknya apa, pasti masuk semua itu. Makanya keluaran kita pikir sebelumnya tidak paham nih politik, ternyata sangat paham dan sangat bisa, sangat mampu.
Oke. Iya, kita tidak meragukan lagi Bro Kaisang memimpin PSI. Bro Ketua yakin mau bawa PSI lebih baik nanti bawa kepemimpinan Kaisang? Saya pasti selama beberapa, lepas dari soal konteks popularitas ya, kemampuan beliau, belusukan beliau sampai hari ini tidak berhenti. Bahkan kita rencana nih tanggal 22 mau undang. Oh iya. Kalau jadwalnya cocok, kita undang tanggal 22 beliau mau datang sama Bro Giring. Wah, ini kejutan baru ini di Palu berarti. Dan dia belusukan terus, jalan terus seperti Bapak. Gennya Pak. Gennya Jokowi melekat sekali. Bahkan menurut saya dia lebih daripada kakaknya. Oke. Baik. Oke, sahabat podcast, di akhir podcast kita bersama Ketua PSI Bro Rudy Oscar, saya ingin Bro Ketua di closing ini apa yang ingin disampaikan khususnya ke kader-kader PSI Sulteng. Silakan. Saya kira menjaga soliditas dan tetap kerja untuk turun ke rakyat, harus betul-betul menggunakan momentum pemilu ini bukan rutinitas pergantian kekuasaan, tapi betul-betul meletakkan dasar-dasar pembangunan pemerintahan yang baru, pembangunan yang baru dengan standar moral Jokowi yang sudah kita gaungkan selama ini. Dan untuk Sulawesi Tengah juga saya berharap teman-teman yang dulu pernah sudah digaungkan oleh Pak Jokowi dan Mas Kaisang sendiri, semua relawan Jokowi yang belum terafiliasi di partai politik, PSI membuka pintu lebar, silakan bergabung ke PSI. Itu himbauan Pak Jokowi sendiri dan Mas Kaisang yang belum terafiliasi di partai politik. Baik sekali, nih sahabat podcast. Demikian podcast kita bersama dengan Ketua DPW PSI Sulawesi Tengah, Bro Rudy Oscar. Saya Roni Sari pamit. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi dengan narasumber lain. Tetap di podcast Media Suara Palu.